Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kalkulus 1, Ibu Isnu Fitriani Dewi, STMkom. Perkenalkan, nama saya Irsana Yuna dengan NPM 227006030 dari kelas A. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang diferensial fungsi eksponensial untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus 1. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian diferensial. Nah, apa itu diferensial? Diferensial dalam matematika, istilah diferensial disebut juga dengan turunan. Nah, turunan atau diferensial ini dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Jadi, pengertian diferensial yaitu fungsi lain dari sebuah fungsi yang sebelumnya. Contohnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya yaitu diferensial sebuah fungsi. Diferensial sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi karena perubahan kecil yang mendekati nilai 0 pada variabel bebas. Nah, pada diferensial sebuah fungsi ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya ada diferensial fungsi aljabar, diferensial fungsi trigonometri, diferensial fungsi logaritma, diferensial fungsi eksponensial, lalu diferensial bentuk fungsi fx pangkat gx, serta diferensial bentuk fungsi y sama dengan fx sama dengan a pangkat. Pada video presentasi kali ini, saya mengambil materi tentang fungsi eksponensial. Berdasarkan sejarah dan konsep, fungsi eksponensial telah ada dan dikenal sejak zaman dahulu setelah ditemukannya fungsi logaritma alami. Nah, salah satu konstanta yang dikenal pada fungsi eksponensial ini adalah konstanta E, yang mana merupakan basis dari logaritma alami dan nilainya tidak diketahui secara pasti. Karena nilai dari konstanta E sama seperti konstanta Pi, yang mana merupakan bilangan irasional. Nah, konstanta E ini pertama kali ditemukan oleh John Napier. Beliau merupakan seorang matematikawan yang juga menemukan fungsi logaritma pada tahun 1614. Kemudian pada tahun 1727, konstanta tersebut dipopulerkan oleh Leonhard Euler dan melambangkannya dengan huruf E sehingga konstanta E disebut juga sebagai konstanta Euler. Kemudian aturan baku pada fungsi eksponensial yaitu jika ada bilangan real x, maka eksponen berfungsi untuk memetakan x ke dalam AX. Nah, syarat utama agar hal tersebut dapat terjadi adalah nilai A harus lebih dari 0 dan nilai A harus tidak boleh sama dengan 1. Nah, fungsi tersebut bisa dituliskan menjadi fx sama dengan AX. Kemudian dalam teorema fungsi eksponensial terdapat sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, ada 8 sifat fungsi eksponen yang saya cantumkan pada slide ini dapat teman-teman pelajari. Lalu ada rumus bilangan Euler. Nah, konstanta irasional E didefinisikan sebagai limit dari 1 plus X pangkat 1 per X ketika X mendekati 0, yaitu limit 1 tambah X pangkat 1 per X untuk X mendekati 0 sama dengan E. Nah, konstanta E ini disebut sebagai bilangan Euler yang merupakan bilangan positif yang bernilai 2,178, 2818, 2859. Cukup untuk rumit ya untuk kita hafal. Nah, kemudian ada turunan fungsi eksponen. Ada 4 macam, di sini saya telah cantumkan pada slide teorema fungsi eksponensial dan teman-teman dapat mempelajarinya. Kemudian ada rumus fungsi eksponensial. Ya, yang pertama, jika Y sama dengan E pangkat N, maka jika diturunkan, turunannya adalah Y aksen sama dengan E pangkat X.
sama seperti fungsi asalnya. Lalu yang kedua, jika Y sama dengan A kali E pangkat U dengan keterangan A adalah sebagai konstanta dan U merupakan fungsi, maka jika diturunkan, turunannya adalah Y aksen sama dengan A kali U aksen kali E pangkat U. Baik, sekarang masuk ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, di sini terdapat soal tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan 3 kali e pangkat 5x kurang 2. Nah, langkah pertama kita harus menentukan mana konstanta dan fungsinya. Di sini 3 sebagai konstanta atau a dan 5x kurangi 2 sebagai fungsi atau u. Maka kita dapat mensubstitusikannya ke dalam rumus fungsi eksponensial. Nah, 3 sebagai konstanta dan bentuk pangkat adalah U, yaitu 5x kurangi 2. 5x kurangi 2 ini harus kita turunkan terlebih dahulu. Maka menjadi U aksen sama dengan 5. 5 merupakan hasil turunan dari 5x kurangi 2. Nah, sehingga turunan fungsi di atas adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan 3 kali 5 kali E pangkat 5x kurangi 2 berdasarkan rumus ini. Maka hasilnya menjadi 15 kali E pangkat 5x kurangi 2. Lalu untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentukan Y aksen dari fungsi 3 kali E pangkat 3 kurangi X pangkat kuadrat dikurangi 15X pangkat 4. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita harus menentukan mana konstanta dan fungsinya. Di sini berarti 3 sebagai konstanta dan 3 kurangi X pangkat 2 kurangi 15X pangkat 4 merupakan U sebagai fungsinya. Nah, maka kita harus menurunkan fungsi U tersebut menjadi min 2X kurangi 60X pangkat 3. Perlu teman-teman ingat bahwa rumus dari diferensial yaitu AX pangkat N sama dengan N kali AX N pangkat N kurangi 1. Maka ini menjadi hasilnya. Sehingga hasil dari turunan dari fungsi Y di atas adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan 3 sebagai A atau konstantanya. Lalu U aksen ini min 2X kurangi 60X pangkat 3 kali E pangkat U. Sama seperti soalnya, yaitu E pangkat 3 kurangi X kuadrat kurangi 15X pangkat 4. Baik, untuk contoh soal berikutnya yaitu tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan ln X pangkat 2 kali E pangkat 1 kurangi 6X. Nah, contoh soal ini merupakan fungsi yang dikalikan. Ada 2 fungsi yang dikalikan. Nah, ini kita menjurus kepada fungsi aljabar. Ini ada 2 fungsi yang mana rumusnya menjadi Y sama dengan U kali V. Nah, jika diturunkan maka menjadi Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah V aksen kali U. Kita tentukan berarti ln X kuadrat ini merupakan fungsi dari U dan E pangkat 1 kurangi 6X ini merupakan fungsi V. Nah, maka kita selanjutnya menurunkan fungsi tersebut. Ln X kuadrat diturunkan terhadap ini rumusnya adalah Y sama dengan ln X sama dengan X aksen per X. Di sini X-nya adalah X pangkat 2, maka jika diturunkan menjadi 2X. Nah, karena X-nya ini bisa dicoret, maka hasilnya menjadi 2%. Lalu yang fungsi Pi kita turunkan menjadi ini rumusnya. Y sama dengan A kali E pangkat X. Maka jika diturunkan menjadi Y aksen sama dengan A kali X aksen kali E pangkat X. Menjadi 1 di sini karena konstantanya tidak dituliskan, maka dituliskan 1. Nah, min 6 ini merupakan turunan dari 1 kurangi 6X. Lalu E-nya kita tulis kembali, maka hasilnya menjadi min 6 kali E pangkat 1 kurangi 6X. Maka hasil ini kita turunkan
disubstitusi ke dalam rumus fungsi aljabar tersebut, yaitu Y aksen sama dengan U aksen Pi tambah Pi aksen kali U. Maka Y aksennya sama dengan U aksen ini 2 per X, lalu Pi merupakan E kali E pangkat 1 kurangi 6X, ditambah Pi aksennya yaitu min 6 kali E pangkat 1 kurangi 6X, dikali U-nya adalah ln X kuadrat. Maka jumlah atau hasil akhirnya adalah E pangkat 1 kurangi 6X, karena ini bisa dikeluarkan ya. Lalu dikali 2 per X kali 6 dikurangi ln X kuadrat. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.